Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my YouTube channel. Jadi di video kali ini aku bukan mau mukbang makanan ataupun review makanan, tapi di sini aku bakalan share ke kalian tips bagaimana cara mengatasi rambut rontok kalian dan juga rambut tipis akibat kerontokan. Nah, jadi aku mau rekomendasiin salah satu produk yang aku beli di Shopee dan untuk harganya juga lumayan murah. Kalau dulu tuh aku beli hampir 1 tahun yang lalu itu harganya 35.000, tapi pas tadi aku cek itu harganya udah turun, udah mau 15.000 gitu. Udah murah banget. Nah, nama produknya itu apa? Nah, ini dia nama produknya. Nah, kalian bisa lihat, ini namanya minyak kemiri. Pasti semua orang tahu dong ya, minyak kemiri itu. Minyak kemiri itu apa dan fungsinya apa, manfaatnya apa. Pokoknya banyak banget manfaatnya. Nanti untuk manfaat dari minyak kemiri sendiri itu akan aku tulis di deskripsi box ya, karena banyak banget manfaatnya. Nah, ini mereknya Alkodri kalau nggak salah ya, Alkodri ya. Kalian bisa dapetin di Shopee. Jadi tujuan aku bikin video ini selain berbagi tips ke kalian, aku juga bakalan sharing tentang pengalaman rambut rontok aku dan juga rambut aku yang super super tipis banget sampai akhirnya aku memutuskan eh, apa ya, suatu keputusan yang sangat besar terhadap rambut aku. Itu apa? Nanti aku akan bakalan nanti aku bakal nanti aku bakalan berbagi cerita ke kalian. Tapi sebelumnya aku mau ngasih tahu ke kalian dulu tips dari minyak kemiri ini. Manfaat minyak kemiri untuk rambut dan kulit kepala yaitu mencegah rambut kering, membuat rambut hitam berkilau, menumbuhkan rambut, memperkuat rambut, melembabkan kulit kepala, mengatasi ketombe, dan juga melindungi rambut dari kerusakan akibat sinar matahari. Udah cukup jelas kan manfaat dari minyak kemiri itu. Nah, buat kalian semua sebenarnya untuk produk ini tuh cocok-cocokan ya. Untuk produk ini mungkin cocok di aku tapi belum tentu juga cocok di kalian. Jadi kalian juga pakainya harus bener-bener rutin banget supaya hasilnya juga cepat. Karena dulu pun aku ketika pakai ini rutin, hasilnya juga bener-bener cepet banget. Tapi ketika males tuh ya perawatan, ya lama prosesnya, jadi harus sabar. Kalau misalkan kalian pengen tahu cocok atau enggak ya pasti harus dicoba dulu. Nah, tadi kan aku udah share nih tipsnya atau manfaat dari si minyak kemiri ini. Nah, sekarang aku mau cerita nih tentang pengalaman aku yang tadi, yang mengambil keputusan terbesar di dalam hidup aku pada rambutku ini. Nah, namanya wanita kan, karena kan wanita itu mahkotanya ada di rambut ya. Tapi setelah rambut rontok aku yang sangat-sangat super parah banget, bahkan bukan rontok aja, tipis, iya tipis banget. Rontoknya tuh kayak aduh, udah kayak penyakitan, sempet takut juga kan gitu. Meskipun udah dibantu sama produk minyak kemiri ini gitu, aku merasa kayak hasilnya belum bener-bener sesuai dengan keinginan aku gitu. Akhirnya aku memutuskan untuk apa coba, kalian tahu nggak apa yang aku lakukan terhadap rambutku ini? Iya, jadi saking penasarannya nih, aku ngebotakin rambut aku sampai bener-bener bersih banget, sampai ke akarnya klimis ya, kayak bayi baru lahir lah itu botak, nggak ada rambut asli. Karena kenapa? Karena aku udah frustasi dengan rambut aku yang kayaknya tipis, rusak, ketombean juga gitu. Padahal aku tuh udah bener-bener bersih banget ya keramasnya, tapi katanya munculnya ketombe itu karena kita kurang bersih keramasnya. Tapi aku udah bener-bener bersih banget keramasnya, tetap aja muncul ketombe gitu. Dan ternyata setelah diselidiki nih, akibat ketombe yang aku alami itu ternyata ketidakcocokan aku terhadap sampo. Jadi karena aku karena aku orangnya penasaran ya, suka ganti-ganti shampoo gitu ya, gitulah. Jadi akibatnya sering juga ketombean.
Nah, oke, balik lagi ke inti ya. Tadi aku mau ceritain kalau aku tuh memutuskan untuk membotakkan rambut aku karena aku frustasi dengan keadaan rambutku gitu. Sampai pada akhirnya aku benar-benar dibotak rambutnya tuh dengan harapan yaitu dia pertama bisa tumbuh rambut baru kan, rambut baru yang lebih sehat, yang lebih seger, ya enggak sih, yang enggak ketombean, yang enggak rontok. Tapi ternyata setelah dibotak sampai apa ya, pokoknya sampai aku tuh nggak mau ngaca selama hampir nggak 1 tahun sih, 7 bulanan lah, pokoknya sampai rambut aku tumbuh itu aku bener-bener nggak nyentuh kaca sama sekali. Aku ngaca kalau aku lagi berkerudung aja. Tapi kalau misalkan aku tidak berkerudung, aku tidak mau ngaca gitu karena aku merasa jijik dengan wajahku gitu, apalagi dengan kondisi si rambut aku yang nggak ada alias botak. Ya itu tadi kan dengan harapan yaitu gitu, tapi ternyata setelah dibotak gitu kan 1 minggu sih kayak oh aman nih, nggak ketombean kan. Tapi ternyata setelah 1 bulan gitu ya, ternyata pas aku garuk-garuk kok ada ketombe gitu kan. Kesel banget gitu, aku emosi, gue tuh udah ngorbanin rambut gitu supaya nggak ketombean lagi gitu. Tapi ternyata meskipun dibotak ternyata tidak berpengaruh ya terhadap ketombe gitu, karena ketombe itu kan datangnya karena mungkin satu kalian aku mungkin apa nggak bersih keramasnya, atau kedua karena kalian nggak cocok sama shampoo-nya, dan juga bisa jadi karena sering gonta-ganti shampoo kayak aku ini gitu. Nah setelah beberapa bulan tuh hampir mau mau hampir jadilah rambutnya gitu. Sekarang kondisi rambutku tuh seginilah, tapi memang hasilnya lumayan lah gitu, dibantu dengan produk ini gitu kan, dari si minyak kemiri ini gitu. Jadi cepet tumbuhnya lumayan, tapi karena aku nggak rutin jadi akhirnya agak lumayan lama juga. Tapi kalau misalkan rutin seperti yang aku bilang di awal itu pasti cepat. Tapi tetap sih nggak ketombean, maksudnya rontoknya tuh walaupun udah dibotak masih tetap rontok gitu, tapi gitu rontoknya tuh nggak parah banget gitu, paling cuma 1 atau 2, itu kayaknya wajar kali ya. Kalau dulu kan tuh sampai yang kayaknya udah mau habis kali rambut tuh ya karena rontok habis gitu. Nah kalau ketombe sendiri pun, kalau untuk ketombenya itu memang aku tuh nggak cocok sama shampoo-nya gitu. Kalau udah nemuin sampo yang cocok mending udah deh nggak usah gonta-ganti gitu. Kalau kayak aku kan orangnya penasaran gitu, pasti ada kalau ada produk shampoo yang baru, ini kayaknya seger nih, ternyata ujung-ujungnya nggak cocok dan akhirnya ketombean. Nah itu ya gitulah. Oke guys, sekian aja tips dari aku, atau rekomendasi produk yang aku pakai untuk perawatan rambut aku. Ya mudah-mudahan bermanfaat buat kalian. Mohon maaf ya kalau masih berantakan. Berantakan apanya ya, videonya maksudnya ya pokoknya intinya semoga bermanfaat aja deh. Makasih banyak kalian udah nontonin video aku dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.